Yang pertama adalah biografi tentang Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961. Ia adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019. Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Yang kedua adalah kebijakan di era Jokowi. Di periode pertama, ia membuat 3 kebijakan. Yang pertama adalah menaikkan dana desa. Kebijakan untuk menaikkan dana desa ini terlontar dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo. Menurut Eko, ia berharap alokasi untuk dana desa pada 2019 bisa mencapai 85 triliun. Yang kedua ada menaikkan gaji PNS dan pensiunan. Pada 2019 lalu, Presiden Jokowi menjanjikan bahwa para pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pensiunan bakal mendapatkan kenaikan gaji pokok yang rata-ratanya sebesar 5%. Yang ketiga adalah menaikkan tunjangan kerja TNI, Polri, dan Babinsa. Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan kerja bagi anggota TNI dan Polri. Menurut Jokowi, pemerintah telah menaikkan tunjangan kerja hingga 70%. Uang tersebut diberikan pada Juli 2018 berbarengan dengan adanya gaji ke-13. Di periode kedua, Jokowi membuat 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan penanganan corona. Kebijakan ini menuai pujian, bahkan WHO pun memuji kebijakan penanganan corona yang terdiri dari pencegahan penularan kasus hingga vaksinisasi. Yang kedua, ada kebijakan populis. Kebijakan ini dinilai bagus oleh peneliti senior USEP S. Ahyar. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan populis seperti penggratisan listrik selama 3 bulan, subsidi gaji karyawan, hingga bantuan kuota untuk kegiatan belajar mengajar termasuk kebijakan yang bagus. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Yang pertama ada MRT Jakarta. Mass Rapid Transit atau moda raya transportasi Jakarta telah diresmikan oleh Jokowi pada Minggu 24 Maret 2019 lalu. Saat uji coba, masyarakat sangat antusias menyambut transportasi massal tersebut. Tercatat, pada hari pertama, sebanyak 4.000 orang mencoba MRT secara gratis. Yang kedua, ada tol layang Jakarta Cikampek. Yang belakangan marak diperbincangkan adalah tol layang Jakarta Cikampek. Tol yang diresmikan oleh Jokowi pada 12 Desember 2019 lalu diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga 30%. Yang keempat, ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Pada pemerintahan Joko Widodo dalam periode pertamanya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Dampak positif yang dirasakan adalah mulai meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan dikarenakan tersedianya fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, karena wilayahnya yang terpencil karena dampak dari pembangunan konektivitas jalan, maka rakyat mendapatkan kemudahan dalam mobilitas serta komunikasi. Yang kedua ada dampak negatif. Adapun dampak positif terhadap ekonomi, namun ternyata pembangunan infrastruktur yang masif praktis tak berdampak banyak kepada pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun terakhir. Dalam periode 2014 sampai 2018, ekonomi hanya tumbuh rata-rata di kisaran 5%. Angka ini jelas jauh dari yang ditargetkan pemerintah yaitu 7%. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menambah hutang negara. Pada era Jokowi, nominal utang menjulang hingga menyentuh angka 4.418 triliun pada 2018. Utang di era Jokowi naik 1.810 triliun atau 69,4% dari tahun akhir pemerintahan SBY.